Selamat pagi teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Setia. Saya akan mempresentasikan tentang multimedia. Ini adalah sistematika yang akan saya bahas. Pendahuluan, pengertian multimedia, sejarah multimedia, manfaat multimedia, komponen multimedia, jenis-jenis multimedia. Pendahuluan, dalam hidup ini manusia perlu berkomunikasi. Manusia perlu berkomunikasi untuk bisa saling memahami. Mulut dan bahasa lisan merupakan alat komunikasi paling utama selama ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sebuah cara baru dalam komunikasi. Cara tersebut adalah melalui teknologi multimedia, tidak seperti obrolan lisan antara orang per orang. Multimedia lebih cocok dipakai dalam komunikasi massal. Pasalnya, metode ini membutuhkan perangkat khusus agar informasi dapat disampaikan. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas tentang apa itu definisi multimedia, sejarah, manfaat, komponen, jenis, dan contoh multimedia. Pengertian multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multimedia dan media. Multimedia banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau disebut juga perantara. Jadi pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam, dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Sejarah multimedia. Istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antara lain jenis drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang diperankan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan Axton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matthew Brandy mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862, lalu tandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Evolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas dan hingga kini masih belum
ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Manfaat multimedia itu ada 3 macam. Sebagai sarana informasi umum, sebagai media pembelajaran, memajukan ilmu kesehatan. Multimedia sebagai sarana informasi umum adalah multimedia mulai banyak ditemukan di berbagai tempat umum, seperti hotel, stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, dan objek wisata tertentu. Sediaan perangkat multimedia yang menyebarkan informasi umum tanpa pengunjung harus mendatangi halaman khusus sebagai media pembelajaran. Dan salah satu contoh penggunaan multimedia adalah pada tugas presentasi di mana peserta didik juga menggunakan media interaktif untuk mempresentasikan hasil pelajar menggunakan laptop dan proyektor. Memajukan ilmu kesehatan. USG membuat dokter dapat mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Inilah salah satu contoh pemanfaatan multimedia di ranah medis dan kesehatan. Berarti USG bukan satu-satunya perangkat multimedia yang dimanfaatkan dalam kedokteran. Pemindai X-ray adalah yang lainnya, di mana menjadi sarana penting bagi dokter untuk mendiagnosis gangguan kesehatan pada pasien. Komponen multimedia itu ada 2 macam, komponen penyusun, komponen pengoperasian. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, di antara lain teks, grafik, suara, foto, gambar diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memuat, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram, CD, DVD, dan sebagainya. Ini jenis multimedia ada 3 macam. Multimedia interaktif, multimedia interaktif, multimedia linear. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan penggunaan dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunaannya. Multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga penggunaan dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang tersedia tidak interaktif, arti penggunaan dan hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrol sendiri. Inilah referensi yang saya dapat. Terima kasih sekian dari saya. Terima kasih. Namun